Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahukah Anda ada hewan dan tumbuhan yang dianggap merugikan dan dapat membahayakan kehidupan manusia? Padahal manusia, hewan, dan tumbuhan berabad-abad lamanya hidup berdampingan di dunia, bahkan ketiganya saling membutuhkan satu sama lain. Sudah pasti, hewan dan tumbuhan memiliki sejumlah manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah sebagai sumber makanan. Namun ada juga hewan dan tumbuhan yang dianggap merugikan manusia. Bahkan ada juga hewan yang dianggap sebagai jelmaan setan. Setan kerap menggunakan bentuk atau perwujudan hewan tertentu untuk mengganggu manusia. Lantas apa saja 7 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam dan dianggap jelmaan setan? Yang pertama, burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang kerap diidentikan dengan kematian. Dari mata, bulu hingga kakinya biasanya berwarna hitam. Akan tetapi, tidak semua gagak yang boleh dan dianjurkan untuk dibunuh. Setidaknya bukan burung gagak yang umum dan biasa kita lihat. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu dada dan punggung. Entah karena alasan apa, hanya Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu makna dibalik itu semua. Yang kedua, tikus. Tidak hanya menjijikkan, namun tikus juga membawa banyak bibit penyakit karena lingkungannya yang kotor dan najis. Jika di rumahmu terdapat banyak tikus, maka salah satu cara untuk mendapatkan banyak pahala adalah dengan membasminya. Akan tetapi, pembunuhan massal terhadap tikus tidaklah cukup untuk membebaskanmu dari binatang pengerat yang satu ini. Anda juga harus senantiasa menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkunganmu. Dengan begitu, tikus tidak akan kembali lagi ke rumahmu. Yang ketiga, kalajengking. Jika Anda sedang berkemah di alam liar, pastikan untuk menggebah pakaian dan barang-barang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang. Karena kalajengking merupakan salah satu binatang yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Pada dasarnya, binatang ini memang bersifat fasik atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa yang tidak kalah mematikan. Oleh sebab itu, dimanapun Anda menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyuntukkan bisanya yang akan sangat menyakitkan sekaligus mematikan. Yang keempat, cicak atau toket. Meskipun cicak
dapat membantu manusia dalam membasmi nyamuk-nyamuk yang mengganggu. Rasulullah SAW membenci hewan ini. Beliau bersabda, "Dahulu cicak ikut membantu meniup api dengan maksud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, cicak besar atau yang juga disebut tokek juga pernah hampir mencelakakan Rasulullah SAW ketika beliau bersembunyi di Gua Sur dari sekawan kaum Quraisy. Seekor tokek berbunyi sehingga menarik perhatian para pengejar Rasulullah SAW. Untungnya, jaring laba-laba yang tersusun rapi membuat kaum Quraisy membatalkan niatnya untuk memeriksa gua tersebut. Tidak hanya itu, cicak juga sering dan suka mengganggu manusia. Tidak terkecuali Rasulullah SAW dengan membuang kotoran ketika beliau sedang beribadah. Yang kelima, burung elang atau burung Raja Wali. Islam menganjurkan untuk membunuh elang atau Raja Wali karena mereka merupakan jenis burung yang merugikan manusia. Dagingnya tidak bisa dimakan, sedangkan mereka kerap memangsa anak ayam. Padahal, ayam merupakan hewan yang selain bermanfaat bagi manusia, juga diberikan keistimewaan untuk melihat malaikat. Suara ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau Raja Wali, memangsa anak ayam agar tidak tersisa lagi suara ayam di pagi hari, sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. Yang keenam, anjing liar yang galak dan pemangsa. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis, apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing liar, galak dan pemangsa. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan yang mungkin berbahaya serta dapat menyebabkan rabies. Namun, dari seluruh anjing najis yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunnahkan untuk dibunuh. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Bagi Anda yang hidup dalam lingkungan dengan beberapa anjing, pastikan untuk menghindari jenis anjing tersebut. Yang ketujuh, ular. Selain anjing dan burung Raja Wali atau elang, hewan lain yang menjadi favorit bagi setan untuk menjelma dan berkamuflase adalah ular. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet serta ilmu hitam lainnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kami tengah bersama Rasulullah SAW di sebuah gua, dan saat itu turun pada beliau sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Quran surah Al-Mursalat ayat 1. Ketika kami mengambil air dari mulut goa, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau pun bersabda, bunuhlah ular itu. Kami pun berebut membunuhnya dan aku berhasil mendahului. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun cara yang benar dalam membunuh binatang tersebut adalah dengan membunuhnya dalam sekali pukulan tanpa menyiksa apalagi menganiaya. Dengan begitu, apa yang kita lakukan tidak semata hanya untuk berkepuasan, namun benar-benar demi menjunjung tinggi ajaran.
Barang siapa yang membunuh cicak pada pukulan pertama, maka dituliskan untuknya 100 kebaikan. Jika dia membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia mendapatkan pahala kurang dari itu. Dan pada pukulan ketiga, maka dia mendapatkan pahala kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan bagi sahabat muslim sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.